Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Dan nah ini saya berada di Suprakor ya. Tadi malam saya sampai sini jam setengah tigaan pagi. Oke. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, khususnya untuk yang belum bisa nyopir truk besar seperti ini. Saya akan memberikan tutorialnya cara bagaimana caranya menggunakan Hino 500 ini dan oke. Untuk teman-teman ya, pokoknya kalau ada salahnya saya minta maaf, ini saya pengalaman pribadi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya akan membagikan gimana sih caranya untuk mengemudikan Hino 500 ini. Apalagi yang panjang seperti ini. Ini kan bukan tronton, tapi yang tipenya tipe long. Tipe JS ya, dan kalau JP kan standar. JP itu panjangnya sekitar 7 meter 80. Kalau JS seperti ini 8 meter 60 ya untuk sasisnya ini. Ayo kita mulai ya, langsung saja ini. Untuk yang pertama-tama yang pasti ini ya, bangkunya bangkunya oke. Untuk yang pertama-tama bangkunya kita setel dulu maju mundurnya. Jadi kita enaknya gimana supaya badan kita tidak terlalu kaku ya. Jadi kalau nyopir itu tidak boleh terlalu nervous atau kaku gitu, nggak boleh. Jadi cari seenak mungkin. Segini biasanya enak, ini belakangnya di. Nah, untuk ini 500 kan ada ininya dan ini bagian bawah ini kalau diangkat ke atas ini belakangnya bisa maju mundur seperti ini. Maju mundur. Kita setel. Kalau sudah nyaman kita lepaskan ini setelannya. Oke. Kita taruh lagi kameranya. Set. Ya. Yang kedua ini dan kita kamera belakang ya, biar kalian jelas kamera belakang. Oke, yang kedua ini setirnya dan. Kalau kursi sudah enak posisinya, ganti setirnya. Ini setirnya di bagian sini. Ini ada untuk penyetelan dan oke. Nah, jadi penyetelan bisa dinaikkan, bisa diturunkan dan tergantung kita enaknya gimana ya. Kalau saya turunkan full dan jadi biar supaya nyantai. Jadi saya turunkan full. Kalau sudah turunkan full ini dikancing lagi. Lihat ada kancingannya kan. Taruh ke depan, sudah ngancing dia, jadi nggak oblak lagi dan nggak oblak lagi. Oke, kalau sudah enak, posisinya udah enak. Nah, ini untuk teman-teman. Ini 7 atret ya dan lihat ini. Ini kalau sudah supir-supir sudah ngerti semua, tapi saya video ini untuk teman-teman yang belum pernah memakai truk besar seperti ini ya, seperti Hino 500 seperti ini. Jadi saya mencontohkan untuk persnelengnya ini saya buat lebih panjang kayak gini. Gunanya buat apa dan? Ini gunanya supaya enteng ya, supaya enteng. Jadi biasanya kan ini harusnya di bawah sini, saya buat lebih panjang ini jadi lebih enteng kan. Jadi pakai tangan gini enak. Kayak nyurung dok. Oke. Nah, jadi persenangan seperti ini. Ini mentok ke kiri maju itu atret. Mentok ke belakang itu 1 dan sedikit ke kiri maju itu 2. Ini ke belakangnya 3. Ke kiri ke belakang 3, ini majunya 4 langsung ya. 4 tarik ke belakang langsung ini 5 dan 5. Ke kanan mentok maju itu 6. Ceklik. 6 maju. Oke. Ini untuk handremnya.
Ini handremnya juga bukan sembarangan kita lepaskan deh ya. Ini harus tarik dulu Dan. Ini kan ada selahnya nih, lihat. Ini harus ditarik dulu, lihat ini ya. Ini tarik dulu baru kita lepaskan. Ces. Ini posisi off handremnya kalau ke bawah ya. Nah, kalau menarik, kalau kita on kan, ini tinggal narik saja, nggak usah kita tarik ya, yang kecil ini nggak usah ditarik. Jadi gini, ces. Jadi ces. Ini posisi on, jadi nggak mungkin bergerak truk ini Dan kalau posisi seperti ini ya. Jadi kalau kita ditanjakan di apa itu, pasti sudah pakem ya untuk handrem. Jadi sekali lagi ini ditarik dulu ini yang pentolan ini, sekali lagi ces. Nah, ces. Oke, ini handremnya lepas. Ini langsung saja ditarik ke atas ya untuk onnya. Biasanya kalau teman-teman nggak tahu langsung dipetelkan, ini langsung ditarik ke bawah, didorong ke bawah, ini nggak mau Dan ditarik ke bawah. Ini harusnya ada ininya, harus ada ininya, harus di oke. Harus ditarik dulu ini yang kecil ini, bawahnya pentolan ini, seperti ini. Kita starter, ini untuk starternya. Ini lihat. Oke. Kita ini posisi utama kan posisi netral ya. Wah, pokoknya kalau kita naik di atas truk itu harusnya posisi harus netral. Apalagi kita mau starter itu paling enggak kita harus oglek ini. Biar lihat ini netral apa enggak. Kalau teman-teman bisa membedakan netral atau enggak, ini kayak gini ya. Nah, kalau goglak kiri kanan seperti ini berarti netral ya. Biasanya kalau maju seperti ini nggak bisa, ini susah ya. Jadi ini posisi masuk. Kalau netral ini pol, mentok kiri kanan ini berarti netral, seperti itu. Harus usahakan sebelum kita kontak, kita harus lihat posisinya ini netral atau tidak. Kalau tidak netral, kita netral dulu. Kalau posisi netral kita langsung nyalakan, itu berbahaya. Dan apalagi posisi handrem seperti ini, jadi langsung mati, otomatis langsung mati ya. Oke, kita posisi bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Ini nyalakan. Oke. Teman-teman, ini solarnya saya. Ini harus lihat semua. Ini untuk angin-anginnya Dan ya. Anginnya harus full semua, jangan sampai merah, ini tidak boleh. Kalau masih merah ini tidak mau jalan Dan. Harus full dulu. Karena ini Hino 500 kan sudah jumper ya. Jadi harus melebihi merah ini, lebih merah. Kita kalau jalan ya selalu pantau ini, jangan sampai turun. Kalau turun itu berarti ada kerusakan di truk kita ya. Ini berbahaya kalau sampai ini turun, ini handremnya ngancing semua Dan jadi ngerem, nggak bisa jalan, berat, otomatis berat. Harus dicek semua. Ini untuk perjalanan RPM-nya biasanya saya di 10, di 15 baru ganti persneleng Jan. Maksudnya biasanya ditarik ya. 15. Biasanya kan saya pertama kali itu saya pakai 2 Dan. Untuk maju itu langsung 2. Satu saya nggak terlalu saya pakai karena langsung 2 saja. Karena Hino 500 tenaganya sangat kuat ya. Jadi langsung 2 saja. Kalau muatan enteng-enteng ya, ibaratnya kan saya muatannya kan enteng-enteng, nggak terlalu berat. Nggak pernah berat sih muatan saya ini. Jadi langsung 2. Kita lihat dulu. Nah, ini kan ada batas-batasnya Dan. Nah, ini pokoknya jangan melebihi 20 ini.
kalau solar kita pengen irit ya. Untuk ini lajunya kalau Hino 500 itu kalau pengen irit itu larinya ya cuma 40, 50, 60 lah mentok. 60 jangan sampai melebihi ini. 60 ke atas itu nyedot banget ya, untuk solarnya itu nyedot banget kan. Ini untuk solar saya. Ini saya isi full. Saya isi full dari Semarang saya bawa Malang. Ini saya isi 800 ya. Ini nanti ya masih nambah lagi 200 ini. Jadi 1000 lah solarnya. Malang Kedung Kandang, oke. Nah, pertama-tama ini kita masukkan dulu dan kita coba atret ya. Atret. Kita mencoba atret dan langsung mentok kiri maju. Ini koplingnya ditekan ya tadi ya. Nah, kita ulangi saja. Ini koplingnya diinjak dulu sampai full mentok. Oke. Set. Mentok baru kita persnelengnya kita kasihkan ke atretnya, ke kiri pol mentok maju selet. Sampai bunyi tit 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 tit. Nah, ini handremnya. Ini handremnya ditarik dulu dan supaya lepas ya. Nah, itu. Ini untuk kakinya. Mohon maaf kaki saya kotor ini. Nah, ini untuk harus berhati-hati dan oke. Jadi berhati-hati kita kayak gini. Jadi kalau mundur seperti ini kita koplingnya jangan sampai dilepas full ya dan kalau kecuali kita mundurnya jauh, dilepas full nggak apa-apa. Kalau mundurnya sedikit-sedikit kita tipis-tipis saja. Jadi bandel-bandel dan bandel-bandel, oke? Seperti ini. Oke. Bandel-bandel, jangan di fulling. Nah, ini kan posisi sudah atret ini. Tuh, lihat. Oke. Sudah coba kita kita ini remnya kita netralkan. Usahakan kalau kita berhenti gitu jangan main kopling dan ya, koplingnya cepet haus ya. Kita netralkan saja supaya kita tidak terlalu menginjak koplingnya. Jadi ini posisi remnya. Ini gas, ini rem, oke? Nah, kita coba lagi. Kita maju ya, maju kita punya gigi 2, langsung gigi 2 nggak usah 1 ya. Nah, maju sedikit ke kiri terus maju, maju, oke. Tipis-tipis saja dan oke. Nah, kita rem tipis-tipis. Oke. Nah, kita netralkan lagi, baru kita koplingnya kita angkat, kita handrem, nah, kayak gini dan retengnya kiri kanannya di sebelah kanan ya. Ya retengnya kiri kanan sebelah kanan ini, lihat. Ini kalau ke bawah itu ke kanan, kalau ke atas itu ke kiri. Oke. Ini ada tulisannya. Ini untuk lampunya. Kita geser ke atas. Ini lampu kota. Geser ke atas sedikit ini. Ini kalau digeser lagi, tek. Nah, ini lampu besar, lihat nyala kan. Mati, nyala. Mati, nyala. Oke. Seperti itu. Kita matikan saja. Nah, ini untuk ya sebelah kiri itu untuk skep dan seperti ini. Skep ini gunanya untuk mengurangi rem dan jadi kalau muatan berat itu rata-rata sering sekali untuk menyekep seperti ini dan jadi kalau di ke bawah kayak gini, ditarik ke bawah itu posisinya skepnya ini nyala. Kalau dikembalikan lagi ke atas tidak menyala. Ini gunanya ibaratnya buat mengganduli lah, bahasa Jawa ini itu mengganduli dan ganduli.
jadi langsung diganduli sama ibaratnya knalpotnya ini ditutupi supaya berbet ya. Seperti ini kegunaannya, supaya remnya itu kampasnya itu nggak cepat panas. Dan kalau dibantu seperti ini, rata-rata kalau dam-dam, kalau trailer itu kalau muatan berat, kalau turunan itu pasti pakai gigi 2 turunan, mainnya skep kayak gini. Dan kalau kita pakai gigi besar itu skepnya itu kurang main cengkram ya skepnya. Gunanya seperti ini. Nah ini untuk digeser untuk ke atas, ini kan ada geserannya. Geser ke atas, kalian bisa lihat, geser ke atas ya. Itu ada kipasnya, kipas kaca ya, geser ke atas. Kita geser lagi, kedua ini lebih cepat, lebih cepat, cepat. 3 lebih cepat. Dan nah ini sama ada tombolanya, ini lihat, ini kan ada tombolanya. Ini tombolanya gunanya untuk kasih air kipas ya. Jadi biasanya airnya campur sampo ya, kita lihat saja. Nah itu keluar kan, lihat ini, ada airnya. Ini ditekan. Oke, ditekan. Sudah bersih. Kalau sudah bersih sudah ya. Seperti ini. Untuk AC-nya mode on. Dan ini kalau punya saya sudah dipasangi AC. Ini AC-nya ini harganya 16.500.000. Biasanya kalau dari dealer itu nggak ada AC-nya, cuman ini blower. Dan blower cuma kipas biasa seperti ini. Ini AC-nya kalau ditombol ini dingin, dan AC-nya keluar ya dinginnya. Ini mengikuti, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini kencengnya, dan kenceng atau tidaknya, naik level ya. Siji biasa dan nah, 2 sedikit keras, 3 sedikit ini kalian bisa dengar sendiri kan suaranya. 4 seperti ini. Cukup keras sekali, banter dan ya, cukup kencang ini untuk anginnya kalau 4. Oke, serasa cukup kayak gini. Dan nah ini gunanya untuk menyetel. Dan ini jadi untuk menyetel gasnya, dan stasioner, bahasa Indonesia stasioner. Kita setel stasioner, pin gak gereng. Dan di pasno iki pasti sapiro gasi mesinnya sapiro. Nah ini tambahan sendiri kalau seperti ini. Ini disediakan tempat-tempat seperti ini untuk ini, dan untuk kasih lampu tambahan ya. Jadi kita pengen variasi kayak apa nanti. Ini yang atas ini buat strobo. Yang bawahnya ini buat lampu samping. Nah, lampu sampingnya lihat ini, lap begini. Kita buka. Oke, seperti itu. Dan menyala. Kita ke bawah dulu. Kita tutup. Nah, kita lampunya kita hidupin. Dan lampu kotanya ini lihat, di setel 1 kali ya, di depan kan 1 kali, seklik ya. Owe Bandar Ciki. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan teman-teman gimana cara mengemudikan Hino 500 saya sudah jelaskan. Semoga bermanfaat. Kalian yang belum pernah menyopiri Hino 500, saya buatkan video tutorialnya. Jadi insya Allah kalian kalau teliti videonya, kalian resapi, mungkin kalian sudah bisa ya dan pakai ini.
Sebelumnya kalian bisa nyopir mobil. Pasti lihat video saya, pastinya hampir sama lah. Cuma bedanya ada handremnya sama haluannya, dan kalau haluannya terbesar itu nanti kita jelaskan di video berikutnya. Kalau kita misalkan kita mundur-mundur atau kita mau belok, itu kan truk besar itu gimana besarannya masnya, nanti kita bikinkan video lagi. Oke, untuk sementara kita tutorial bagaimana cara mengemudikan Hino 500 ini. Pokoknya terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan